Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dari Tuhan buat kita semua. Semoga hari ini Tuhan mencurahkan rahmat dan berkat-Nya dalam pekerjaan dan kehidupan Anda bersama. Amin. Tuhan Yesus mencurahkan berkat yang terbaik buat kita semua hari ini. Dan mari kita saling mendoakan agar yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan, dan terberkatilah orang yang mengimani firman Tuhan hari ini. Shalom saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kemudian kita sambung dengan Matius pasal 28 ayat 19. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius pasal 28 ayat 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Amin. Saudara-saudara, salah satu pokok iman Kristiani yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara di luar Kristen itu adalah iman tentang Allah Tritunggal. Seringkali orang Kristen justru terteror karena penolakan itu ketika mengatakan, coba cari dalam Alkitab di mana ada kata Tritunggal. Dan teror itu ternyata tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang di luar Kristen. Mereka memaksakan pemahaman kitab sucinya untuk diterapkan pada iman Kristen, padahal kekristenan tidak meyakini seperti itu. Misalnya ungkapan yang sangat terkenal, kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Misalnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya. Itu terkenal sekali. Padahal iman Kristen tidak pernah ada keyakinan bahwa Tuhan itu ketiga dari yang tiga, itu tidak ada. Yang ada ketiga yang esa, bukan ketiga yang tiga. Jadi keesaannya itu ditekankan. Nah kemudian di kalangan Kristen sendiri juga seperti itu. Ada sekte-sekte, ya misalnya Saksi Yehova misalnya, yang menolak karena Alkitab tidak ada istilah Tritunggal. Lalu istilahnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Itu sering terjadi. Padahal sebenarnya kalau mau dibalik argumen seperti itu, apakah sebuah prinsip itu gara-gara tidak ada namanya itu prinsipnya tidak ada? Kalau itu logika yang dipahami, agama apapun di dunia ini ajarannya juga tidak ada dalam kitab sucinya. Misalnya ya, orang Hindu punya istilah untuk teologi mereka itu Brahman Widya. Brahman itu artinya Tuhan, Widya itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang ketuhanan, seanalog dengan bahasa Yunani teologia. Theos itu Allah, logos, logia itu adalah ilmu tentang Allah. Begitu juga Islam.
Kalau dalam Hindu kata Brahman Widya itu tidak ada di dalam kitab Weda, itu penamaan yang diberikan oleh teolog-teolog Hindu tentang ajaran iman mereka. Begitu juga Islam. Islam sangat mengandalkan atau mengagungkan apa yang disebut ilmu tauhid. Ini kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Istilah itu istilah yang muncul dari para ahli agama Islam untuk menamakan ajaran Islam yang menekankan tentang keesaan Allah. Maka muncul kata tauhid. Misalnya dari seorang teolog muslim, ya, Junaid al-Baghdadi, itu udah abad 9, yang mengatakan tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan dari segala yang bersifat baru. Itu muncul ya setelah zamannya Nabi umat Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak muncul pada Quran sendiri. Apakah berarti tauhid Islam itu salah? Ya kan tidak seperti itu. Judulnya jangan dicari kemudian isinya tidak dipahami, judulnya dipersoalkan. Begitu juga di dalam iman Kristen. Kata monoteisme, kata triados itu muncul dalam konteks ilmu agama-agama. Dan misalnya kata monoteisme itu muncul dari kira-kira abad 17, namanya Henry Moore. Istilah itu yang memperkenalkan kata monoteisme. Mono artinya satu, theos dan isme. Isme tentang Allah yang satu, paham tentang Allah yang esa. Nah kata monoteisme dari ahli ilmu agama-agama Henry Moore ini masuk ke vocabulary bahasa Ibrani modern. Monotheism. Itu dari bahasa Inggris monotheism. Monotheism lalu dari kamus bahasa Arab Ibrani kemudian diterjemahkan. Apa yang disebut monotheism itu adalah iman kepada El yang satu, kepada Allah yang esa. Imunah bil echad. Iman kepada El, Allah, Echad, Allah yang satu. Kata Echad itu bahasa Arabnya Ahad. Nah, iman kepada Allah yang esa atau emunat hazikhud, iman kepada keesaan dalam bahasa Ibrani. Karena itu kamus Arab Indonesia, maka ungkapan emunah bi el echad diterjemahkan dengan al iman bi ilahin wahid. Iman kepada Allah yang esa atau at-tauhid. Jadi kata itu menjadi kata dalam kosakata ilmu agama yang tidak muncul dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri, juga tidak muncul dalam Alkitab. Tetapi ketika orang mengatakan kulhu Allahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang esa, Allahu somad. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu disebut tauhid gitu loh. Jadi intinya itu, ajarannya itu dinamakan tauhid. Begitu juga dalam iman Kristen. Seperti kata tauhid dalam Islam itu munculnya setelah masa kemudian. Trinitas itu adalah pengungkapan tentang monoteisme tadi. Makanya ketika bicara tentang tauhid itu, kalau di dalam kamus Ibrani Arab tadi, al-iman bi ilahin wahid. Kalau Anda membaca pengakuan iman Kristen kan diawali begitu. Ya, kalau di dalam bahasa Arab di gereja ortodok Koptik, ortodok Syria, ortodok Yunani yang di Timur Tengah, itu kan selalu nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada sembahan yang esa. Allahul Ab, Allah Sang Bapa, khaliqus samai wal ard, yang menciptakan atau sang pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi ungkapan al-iman bi ilahin wahid, nu'min bi ilahin wahid, uminu bi ilahi wahid itu ada dalam pengakuan iman Kristen. Dan itulah yang disebut iman kepada
keesaan Allah yang disebut emunat hazihud dalam bahasa Ibrani. Jadi istilahnya itu, judulnya itu memang tidak ada dalam kitab suci, tapi maknanya sama. Ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Yang dikenal dengan hukum yang paling utama, hukum yang terutama dari semua hukum yang ada, misfah harisonah. Rison itu yang pertama, makanya rison itu artinya ehad, yom rison hari pertama sama dengan yom ehad. Ya kemudian jadi bahasa Arab paralelnya adalah yaumul akad, terus jadi bahasa Jawa dino akad ditambahi akad kliwon, akad pon. Itu orang Jawa yang nambah itu. Tapi kata akad dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Mungkin karena orang Jawa tidak bisa ngomong huruf H. Ya, huruf H itu dia baca K. Akad dibaca akad. Itu kan proses apa namanya pronunciation yang terbatas. Ya. Kemudian Yesus menjawab apa hukum yang paling utama? Yang dikutipnya adalah kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau orang Yahudi reform, Yahudi juga ada namanya Yahudi reform gitu. Mirip-mirip Protestan gitu. Itu bacanya dilakukan tapi dengan lagu mirip do re mi fa sol. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tapi kalau orang Yahudi yang ultra ortodoks, jadi di Kristen ada Kristen Reform, golongannya Pak Stephen Tong itu Reform. Ada juga Kristen Ortodoks, kalau di Solo ada Romo Alex itu Kristen Ortodoks. Itu bacaannya mirip pengajian Yahudi. Kalau orang Yahudi kan membaca Shema itu, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Orang Yahudi itu seperti itu. Jadi artinya dari awal kekristenan itu tumbuh berakar dari monoteisme Yahudi. Di mana hukum yang terutama itu adalah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dan perintah di antara 10 perintah Tuhan di Sinai bunyinya juga itu Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain-lain di hadapan hadiratku. Jadi clear soal Tritunggal itu bukan bicara tentang 3 Tuhan, tapi bicara tentang Allah yang esa. Nah saudara-saudara, makanya jelas kalau dikatakan yang dipersoalkan judulnya, ya memang judulnya tidak muncul pada teks-teks Alkitab sebagaimana judulnya iman kepada Allah yang esa dalam Islam, yaitu tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kan intinya ada. Begitu juga ketika bicara tentang Allah yang esa bagi orang Kristen, itu ya adalah Allah yang esa yang menyatakan diri dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kalau orang-orang Kristen membaca doa itu diawali biasanya kalau di gereja ortodok, baik ortodok Yunani, ortodok Syria, ortodok Koptik ya, itu ya kalau bahasa Yunani esto onomato patros ketu iu ketu agiu pneumatos eisteos. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Amin. Lalu di dalam bahasa Suryani, bahasa yang dipakai oleh Kristus yaitu bahasa Syriak Aramaik, itu adalah Beshem Abu Webro Weruha Kadiso Hat Aluhu Sariru. Amin. Terus diterjemahkan dalam bahasa Arab, Bismil Ab Walibni Warahil Kudus Al Ilahu Wahid. Amin.
Bismil Ab, demi nama Bapa, wal Ibn dan Putra, wa Ruhil Kudus dan Roh Kudus, al ilahu wahid, amin, yaitu Allah yang esa. Di Israel ada jemaat yang namanya Messianic Jewish, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, percaya Mesias, atau Katulim Ifrim, orang-orang Katolik yang berbahasa Ibrani. Itu baru diresmikan zamannya Paus Yohanes Paulus II, diberikan pejabat gereja setingkat uskup untuk mengurusi orang-orang Yahudi yang beriman kepada ajaran Katolik, namanya Katolik Ibrani atau Katulim Ifrim. Itu diakui oleh pemerintah Israel. Itu kalau membaca juga sama, Beshem ha'ab wehaben wirruah ha'kodes Elohim echad, atau ha Elohim echad, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Nah, kata Tritunggal sendiri itu bahasa Yunaninya triados. Sebagaimana kata tauhid juga muncul kemudian setelah Al-Quran, begitu juga kata Tritunggal juga muncul kemudian setelah Alkitab. Yaitu ketika seorang bapak gereja dari Syria namanya Mar Theophilus al-Antaki atau Theophilus dari Antioquia. Kira-kira tahun 170-an atau 180, dia menulis dalam bukunya yang menegaskan Allah itu adalah Bapa, atau Allah itu firman-Nya Allah dan roh kebijaksanaannya. Dalam ungkapannya yang terkenal yang berbunyi triados hotheos ke hologos auto ke tesopias auto, yaitu triados, Tritunggal yang adalah Allah, firman-Nya dan roh kebijaksanaannya. Nah, itu diungkapkan baru kira-kira abad kedua Masehi. Tetapi ajarannya jelas dari Alkitab. Maka ketika Yesus memerintahkan baptiskanlah mereka, dalam nama apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius pasal 28 dan 19 yang tadi kita sudah kutipkan. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani koine, kata yang diterjemahkan nama itu bentuknya tunggal. Tapi terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah dikatakan di dalam nama-nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi di dalam nama satu, tunggal. Esto onoma, di dalam satu nama, to patros, Bapa, keto iu, keto agiu, pneumatos, Putra, dan Roh Kudus. Makanya di dalam tradisi gereja ortodok selalu ditegaskan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu eis theos, al ilahu wahid, Elohim echad. Karena apa? Karena kata namanya itu tunggal, tidak jamak, bukan esto onomata tapi esto onoma, satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu perumpamaan seperti apa yang paling mudah, Pak? Ya kalau bicara tentang Tuhan ya tidak ada yang mudah sebetulnya. Tapi untuk mendekati kebenaran bisa digunakan perumpamaan. Misalnya ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Anda melihat seseorang, bentuknya ada itu fisiknya. Kalau Tuhan kan tidak fisik. Tuhan itu metafisik, di sebalik yang fisik. Itu kalau Tuhan itu meta, kalau kita ini fisik. Ya, karena kalau hari ini saya ada di Solo tidak bisa ada di Malang. Karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan itu metafisik. Kalau Tuhan sekarang ada di Amerika apa enggak bisa di Solo? Nah, masa Tuhan terbatas oleh ruang dan waktu? Makanya ada orang yang jumawa sekali mengatakan, kalau Yesus itu firman Allah itu satu dengan Allah. Waktu Yesus turun ke dunia. Terus kenapa saya bilang? Apa di surga jadi kosong? Loh kosong itu kan bakpao.
Onde-onde lopis itu kosong. Ada 3 lopis, 3 onde-onde, Anda makan 1 tinggal 2 onde-onde karena itu benda. Tapi kalau Tuhan kan masa disamakan dengan begitu. Nah logikanya saksi Yehova tidak sampai kalau urusan begini. Ya misalnya dia mengatakan, kalau kami disuruh percaya Yesus itu adalah Tuhan, dalam makna Tuhan kami bisa percaya. Tapi kalau Jesus is God itu tidak ada dalam Alkitab. Mana ada Alkitabnya? Yesus itu adalah Allah. Dulu Pak Niku punya lagu itu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Kalau Yesus itu Tuhan, is oke Pak. Tapi kalau Allah itu di mana ayatnya? Jawablah sama orang Kristen, itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Nah, stop dulu Pak. Kenapa harus di stop? Kasih perbandingan. Kalau Markus bersama Yohanes, apakah Yohanes adalah Markus? Ya jelas bukan. Lalu dia nanya, kalau firman bersama Allah, apakah firman itu adalah Allah? Ya iya. Loh kenapa kok satunya bukan satunya iya? Ya karena kalau Markus, kalau Matius itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi sekarang saya mau katakan, kalau rohmu bersama-sama dengan kamu bisa enggak? Bisa. Lah rohmu apa? Makhluk lain selain kamu? Ya enggak lah, iya makanya. Jadi kalau saya mengatakan, di ruang ini tidak ada orang lain selain saya, apa rohmu enggak termasuk? Ya kalau selain saya itu kan artinya manusia lain. Gitu. Tapi kalau bicara dalam unsur-unsur tentang diri kita yang satu, ketika saya mengatakan saya datang Pak, berarti saya ya termasuk pikiran saya, termasuk roh saya. Tidak mengatakan, Pak saya janji mau datang, tapi roh saya tidak ikut Pak. Saya tinggal di rumah, kayaknya nggak bisa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gitu loh pandangannya, jangan keliru. Alkitab menegaskan tidak ada ilah lain kecuali aku dalam kitab Nabi Yesaya. Ya itu betul. Kenapa ada Bapa, Putra dan Roh Kudus? Gini loh, Putra itu firman Allah, Roh Kudus itu roh Allah. Jadi saya umpamakan, kalau Allah pernah ada enggak tanpa firmannya? Ya enggak pernah, Allah selalu ada bersama firmannya. Ada waktu saya siaran di sebuah televisi lokal di Kediri. Jadi televisi itu menarik, televisi lokal tapi boleh ada interaksi dengan penonton. Jadi dia masuk ke meja redaksi itu, ada moderatornya, ditanya, Pak Bambang, dia terang-terangan mengatakan, kami ini dari saksi Yehova katanya. Sekarang boleh enggak kami berkata begini, Pak kenapa Bapak selalu mengatakan Allah dengan putranya? Putra itu firman saya bilang, itu kiasan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Monogenes patros, putra tunggal Bapa. Itu kiasan dari logos atau firman. Boleh enggak kami hanya menyembah Allah tanpa menyembah firman-Nya? Kami hanya menyembah Allah tanpa ada rohnya. Terus saya bilang begini, kamu percaya sama saya? Sehingga kamu sekarang mendengarkan saya ngomong di televisi ini. Ya percaya Pak. Ketika kemudian kamu nanya kepada saya, Pak Bambang izinkan saya percaya dengan Bapak, tapi pikiran Bapak tidak saya percayai. Rohnya Bapak tidak saya percayai. Kalau saya tidak ada roh kan saya almarhum. Iya toh? Gimana sih kamu itu? Kamu percaya sama saya lalu kamu menolak pikiran saya, menolak roh saya? Enggak mungkin karena saya itu satu paket dengan pikiran saya dan roh saya. Itu gambaran paling mudah.